Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini untuk mata kuliah Logika Fazi, pertemuan kedua program studi matematika Universitas Bangka Belitung. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua. Di sini kita akan membahas tentang konsep dari himpunan bagian samar ya. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang himpunan sederhana ya, dengan fungsi karakteristiknya. Nah, di sini pertama-tama kita akan definisikan terlebih dahulu ya. Misalkan kita punya himpunan semesta yang kita notasikan sebagai E, di mana anggota dari E atau himpunan semesta ini adalah A, B, C, D, E, F, sampai G. Dan A ini didefinisikan sebagai himpunan bagian sederhana dari E ya, himpunan bagian E. Nah, kita dapat mendefinisikan 4 kondisi. Yang pertama, misalkan AX adalah elemen dari A. Kondisi pertama adalah X bukan anggota A ya, jika nilai derajat keanggotaannya adalah 0 ya. Yang kedua, X ini anggota A dengan derajat keanggotaan yang dapat dikatakan tuh rendah ya, jika nilai AX-nya ini mendekati 0. Ya. Selanjutnya kita punya kondisi ketiga, bahwa X ini anggota A juga, tetapi dengan derajat keanggotaan yang tinggi dengan syarat nilainya ini mendekati 1. Dan yang terakhir, kita bisa lihat definisi yang tadi. X ini anggota A seutuhnya jika nilai mu AX-nya ini sama dengan 1 ya. Itu berarti ada 4 kondisi ya untuk X elemen A. Pertama, kalau X bukan anggota A pada himpunan bagian Fazi, nilai mu AX atau derajat keanggotaannya ini sama dengan 0. Kemudian X anggota A dengan derajat keanggotaan rendah jika nilai mu AX-nya itu mendekati 0. Kemudian X anggota A dengan derajat keanggotaan yang tinggi jika nilai mu AX-nya itu mendekati 1. Dan X adalah anggota A seutuhnya jika derajat keanggotaannya itu sama dengan 1 ya. Fungsi karakteristiknya ini dengan kata lainnya juga adalah derajat keanggotaan ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh lagi ya. Oke, misalkan saya punya
himpunan Fuzzy ya. Himpunan Fuzzy itu biasanya dinotasikan seperti ini. Misalkan A ini memiliki derajat keanggotaan ini ya, B derajat keanggotaannya 0, C 0,3, D 1 ya. Kemudian E nilai mu AX nya itu 0,8, F nilai keanggotaannya itu 0, dan yang terakhir G. G ini memiliki derajat keanggotaan 0,9 ya. Kalau kita perhatikan ya, himpunan yang ini nih, jelas bahwa fungsi karakteristik yang minggu lalu sudah kita bahas itu ya, berada pada rentan 0 sampai 1 ya. Nah, minggu lalu kalau pada himpunan sederhana nilai karakteristiknya kan hanya 0 dan 1 aja ya. Nah, pada logika Fuzzy atau himpunan bagian samar, maka nilai keanggotaannya atau fungsi karakteristiknya itu berada pada selang 0 sampai 1. Kemudian A seperti ini, kita katakan apa ini? A yang diberi tanda garis cacing di atas ini merupakan dinamakan himpunan bagian samar ya. Dari E ya. Notasinya itu biasanya mana nih? Notasinya ya seperti ini. Nah, untuk membedakan antara himpunan bagian samar dan himpunan bagian yang sederhana ya, yang tadi kita bedakan dengan memberi notasi ada tanda garis cacing ini di atas hurufnya, huruf kapitalnya ya. Kalau pada himpunan biasa itu notasinya kan misalkan 1 elemen A. Ini artinya mu A-nya itu sama dengan 1, pasti 1. Kalau ini kita flashback ke himpunan bagian yang sederhana ya. 1, jangan pakai 1 deh ya, A, misalkan A. Karena udah 1. A bukan himpunan bagian dari A besar. Nah, ini artinya fungsi karakteristiknya sama dengan 0. Nah, jika ini di logika sederhana. Kalau di logika Fuzzy atau himpunan Fuzzy ya, kita menulisnya seperti ini. A tadi A kecil ya, elemen A dengan derajat keanggotaan ada di bawahnya yaitu 0,2 ya. Tadi kita punya A, selanjutnya ada apa tadi? B ya. B elemen dari A dengan nilai keanggotaan sebesar 0. Kemudian C elemen A juga dengan derajat keanggotaan 0,3 ya di sini. D merupakan elemen dari himpunan bagian Fuzzy dengan derajat keanggotaan 1. Kemudian E juga elemen dari himpunan bagian Fuzzy dengan derajat keanggotaan sebesar 0,8. F elemen
afazi juga, derajat keanggotaannya 0, dan yang terakhir G ya. Enggak cukup. G elemen A dengan derajat keanggotaannya berapa tuh? Dengan derajat keanggotaan mana nih? Mana kursornya ini? A ya, dengan derajat keanggotaan 0,9. Oke ya. Nah, berarti dalam himpunan bagian samar secara umum kita dapat menulis derajat keanggotaannya itu adalah, misalkan ini adalah X elemen A dan di bawahnya itu adalah derajat keanggotaannya ya. Nah, kita dapat simpulkan seperti ini. Selanjutnya kalau kita lihat ya, pada himpunan bagian samar ini ya, coba kita perhatikan yang B elemen A dengan derajat keanggotaan 0. Ini juga D elemen A dengan derajat keanggotaan 1, dan yang ini yang F elemen A dengan derajat keanggotaan 0 ya. Nah, hal ini ya dalam logika samar memenuhi kondisi juga di himpunan sederhana, gitu maksud saya. Nah, ini dikatakan B elemen A ya pada himpunan bagian sederhana yang derajat keanggotaannya 0 dan 1 ya. Nah, ini kan himpunan samar ya, A ini ya derajat keanggota, B ini kalau dalam himpunan samar derajat keanggotaannya 0 ya, tetapi kalau ditulis dalam himpunan sederhana bisa juga ya. Ini sebenarnya nah derajat keanggotaannya 0, berarti B bukan elemen A. D dalam himpunan sederhana kita bisa sebut D elemen A ya. Dan ini yang terakhir F dengan derajat keanggotaan 0, berarti F bukan elemen A ya. Berarti sudah jelas ya bahwa kalau himpunan fazi kita menulisnya seperti ini ya. Kalau himpunan sederhana cukup A saja, seperti itu. Oke, kita masih di sini. Saya masih pakai yang tadi. Oke. Di sini kita bisa mengatakan bahwa untuk kondisi ini ya, A elemen himpunan fazi dengan derajat keanggotaan 0,2. Ini artinya apa? Ini dapat ditafsirkan atau dibaca sebagai bahwa A ini memuat sedikit A ya. Nah, kita jadikan pernyataan yang pertama ya. Kemudian kita ke B. Kalau kita lihat kondisi atau derajat keanggotaan B, berarti A fazi ini tidak ya, karena derajat keanggotaannya 0, berarti dia tidak memuat B ya kan, yang ini ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat yang C sekarang, bahwa himpunan fazi A ini C itu memuat agak banyak ya, agak banyak C. Kemudian kita lihat elemen D. Ternyata derajat keanggotaannya D ini adalah 1, artinya
A memuat D seutuhnya ya. Ya, kenapa seutuhnya? Karena derajat keanggotaannya itu 1. Kemudian kita ke elemen E ya, bahwa E itu A himpunan fazi A memuat banyak E. Kenapa banyak? Banyaknya itu bisa didefinisikan dengan derajat keanggotaannya yaitu 0,8. Yang keenam, A juga, kita ke F, tidak memuat F ya, karena derajat keanggotaannya 0 ya. Dan yang terakhir bahwa A ini kalau dilihat dari G yaitu memuat banyak G ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi pernyataan-pernyataan ini, bahwa berdasarkan contoh yang saya berikan ini ya, kita dapat mendefinisikan himpunan fazi itu secara notasi ya, maupun derajat keanggotaannya ya, dimana himpunan fazi ini derajat keanggotaannya itu berada pada selang 0 sampai 1. Dan yang menjadi semestanya tadi merupakan E ya. E itu merupakan himpunan sederhana ya. Dan ada kondisi khusus pada himpunan fazi ini yang menyebabkan atau menjadi logika klasik ya. Contohnya ini, atau himpunan sederhana, yaitu yang memiliki derajat keanggotaan 0 dan 1. Oke, kalau secara definisi ya, kita bisa juga menuliskan himpunan fazi ya, seperti ini. Ini misalkan E itu sebagai semestanya, dan himpunan bagian samar A ini subset dari E ya. Maka kita dapat menuliskannya A itu adalah himpunan semua X dengan derajat keanggotaannya seperti ini ya, di mana X juga elemen dari E. Atau bentuk lainnya juga kita bisa menuliskan seperti ini, yaitu X di mana X adalah elemen E. Ini adalah mu A, X ini adalah derajat keanggotaannya. Nah, selanjutnya apa sih mu AX atau fungsi karakteristik itu ya? Sebenarnya fungsi karakteristik ini yang kita kenal dengan ini ya,
Ini adalah fungsi ya yang memetakan himpunan semesta ke 0 dan 1 ya. Ini dinamakan fungsi keanggotaan fazi ya. Dalam himpunan fazi A. Nah, khusus untuk nilai karakteristiknya yang berada pada nilai 0 dan 1. Nah, ini dinamakan fungsi keanggotaan himpunan sederhana tadi ya. Atau tak samar ya. Atau sederhana ya, bahasa lainnya itu himpunan sederhana. Biasanya notasinya ini ya. Oke, ini saya ulang-ulang terus nih biar ingat. Oke, berarti kita sudah tahu bagaimana cara menyajikan atau menuliskan keanggotaan dari himpunan fazi ya. Dan himpunan fazi ini memiliki derajat keanggotaan di antara 0 sampai 1. Jika derajat keanggotaan pada himpunan fazi itu bernilai 0 dan 1, maka dia menjadi logika klasik atau himpunan sederhana yang sudah kita kenal. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.